Assalamualaikum. Hari ini kita coba bahas tentang pertidaksamaan linier. Sebelumnya Ibu akan singgung sedikit tentang persamaan linier gitu ya. Persamaan linier, yang namanya persamaan ya berarti kalimat aljabar yang mengandung tanda sama dengan. Persamaan linier berarti kalimat aljabar yang mengandung tanda sama dengan, dan variabelnya itu berpangkat 1. Jadi contoh misalkan kamu lihat kalimat matematika seperti ini, X sama dengan 2. Nah, ini berarti dia adalah bentuk persamaan karena ada tanda sama dengan. Linier karena di sini variabelnya pangkat 1. Satu variabel karena variabelnya hanya X. Jadi ini disebut dengan persamaan linier satu variabel. Berarti kalau kamu melihat kalimat matematika seperti ini, nah ini berarti persamaan karena ada sama dengannya. Linier karena variabelnya berpangkat 1. Dua variabel karena di sini ada X dan ada Y variabelnya gitu ya. Jadi ini disebut dengan persamaan linier dua variabel. Nah, kalau kita bicara tentang titik-titik yang ada di koordinat kartesius, nanti kamu kan sudah belajar tentang persamaan garis ya di SMP. Jadi kalau misalkan ada gambar garis lurus seperti ini, lalu di sini ada bentuk persamaannya. Persamaannya adalah X sama dengan 2. Artinya apa? Artinya berarti titik-titik yang ada di garis ini, nilai X-nya itu sama dengan 2, kayak gitu ya. Jadi semua titik-titik yang ada di garis ini punya persamaan, yaitu nilai X-nya sama-sama 2. Jadi ada titik 2,0 di garis ini, ada titik 2,1, 2,-1, 2,5, 2,3, 2,30. Pokoknya semua titik yang nilai X-nya sama dengan 2 itu ada di garis ini. Makanya garis ini persamaannya adalah X sama dengan 2, kayak gitu. Nah, berarti kalau Ibu punya garis ini nih, yang persamaannya X plus Y sama dengan 3, ya gampang saja. Berarti semua titik yang ada di garis itu, ya, itu kalau nilai X-nya dijumlahkan dengan nilai Y-nya, maka akan menghasilkan nilai 3. Contoh titik yang ada di garis ini tuh titik 3,0. Titik 3,0 berarti kalau 3 tambah 0 kan 3 ya. Terus ada titik di sini titik 0,3. 0 tambah 3 juga 3. Titik apa lagi yang ada di garis ini? Ya, titik 2,1 karena 2 tambah 1 itu kan sama dengan 3. Titik min 1,4 misalkan. Karena min 1 ditambah 4 itu kan 3 juga. Dan banyak lagi, pokoknya semua titik yang kalau nilai X ditambah dengan nilai Y-nya sama dengan 3, ya pasti ada di garis ini. Terus bagaimana dengan titik-titik lain yang tidak ada di garis ini? Misal di sini ada titik 0,0 nih. Ya, titik 0,0 ini kan tidak ada di garis ini ya. Ya logikanya sih, berarti kalau titiknya tidak ada di garis itu, ya berarti koordinat si titik itu, kalau X dan Y-nya dijumlah ya tidak sama dengan 3 kan itu. Contoh titik 0,0. 0 tambah 0 kan tidak sama dengan 3. Misalkan di sini ada lagi titik 3,3 misalnya di sini ya. Titik 3,3, 3 tambah 3 kan juga tidak sama dengan 3. Makanya titiknya tidak ada di garis ini. Karena kalau X ditambah Y-nya tidak sama dengan 3. Tidak sama dengan 3 berarti bisa jadi dia kurang dari 3 atau lebih dari 3. Nah, kurang dari, lebih dari itu yang disebut dengan pertidaksamaan. Jadi kalau kita bahas pertidaksamaan ya, tanda pertidaksamaan itu ada 4. Kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Ini masih dianggap tanda pertidaksamaan ya, karena masih ada kemungkinan kurang darinya. Ini juga masih ada kemungkinan lebih darinya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah bagaimana sih menentukan atau menandai titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan tertentu gitu. Atau biasa disebut dengan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier gitu ya. Misalkan kamu disuruh menentukan tentukan daerah penyelesaian, daerah himpunan penyelesaian dari misalkan X plus Y
lebih dari sama dengan 3 gitu. Nah, berarti kamu disuruh menandai titik-titik yang kalau nilai X-nya ditambah dengan nilai Y-nya itu boleh lebih dari 3, boleh juga sama dengan 3. Nah, kita gambarkan. Gampangnya yang X plus Y sama dengan 3 dulu. X plus Y sama dengan 3 tadi kita udah gambar ya. Seperti ini gambarnya. Ini ada 3,0, ada 0,3. Ini garis X plus Y sama dengan 3. Nah, yang sama dengan kan titik-titik yang ada di sini. Yang lebih dari 3. Ada di mana titik-titik yang kalau nilai X plus Y-nya itu lebih dari 3. Nah, kalau kalian lihat, garis ini kan seolah-olah kayak membagi menjadi 2 wilayah. Ada yang di wilayah yang ini nih, misalkan kita sebut aja wilayah 1. Ada wilayah yang sana, itu wilayah 2. Jadi si garis ini kayak pembatasnya gitu ya. Ada wilayah yang ke bawah, ada wilayah yang ke atas ini. Nah, salah satu wilayahnya pasti itu berisi titik-titik yang lebih dari 3. Wilayah lainnya itu pasti berisi titik-titik yang kalau nilai X plus Y-nya dijumlah itu kurang dari 3, kayak gitu. Nah, wilayah mana yang kalau titik-titiknya itu X dan Y-nya dijumlah lebih dari 3, kan itu yang mau kita cari ya. Ya, gampangnya kita panggil aja salah satu titik gitu ya. Kita ambil saja salah satu titik yang ada di wilayah tersebut. Contoh, ini nih. Di sini kan ada titik 0,0 ya. Titik 0,0, 0 tambah 0, itu kan kurang dari 3. Berarti wilayah yang bawah ini, wilayah 1 ini pasti berisi titik-titik yang kalau X-nya ditambah Y itu kurang dari 3. Contoh 0,0. 0 tambah 0 kan kurang dari 3. Karena kita mencarinya yang lebih dari 3, yang lebih dari 3 itu pasti yang ke atas ya. Jadi menandainya mengarsir seperti ini aja. Terus kamu tandain HP itu maksudnya himpunan penyelesaian gitu ya. Daerah penyelesaiannya itu. Karena yang 0,0 itu kan 0 tambah 0 kurang dari 3, sedangkan kita mencari yang lebih dari atau sama dengan 3. Jadi daerah yang memenuhi yang sana. Di sini tuh ada titik 3,3 tuh di sini. 3,33 tambah 3 itu kan lebih dari 3. Makanya dia masuk di daerah penyelesaian. Oke. Ibu beri contoh lagi, satu lagi. Misalnya kamu disuruh menentukan daerah penyelesaian 2X min Y kurang dari 6 misalnya itu ya. Tadi kan kita sudah tahu tuh wilayahnya kan dibatasi oleh garis ya tadi ya. Berarti kita cek dulu si pembatasnya itu si garisnya, yaitu saat sama dengan 6. Ini untuk pembatas wilayahnya. 2X min Y sama dengan 6. Berarti saat X-nya 0, Y-nya min 6. Jadi 0, min 6. Kalau Y-nya 0, X-nya 3. Nah, berarti garisnya tuh ini, begini. Tapi karena di sini pertidaksamaannya tidak boleh ada sama dengannya, maka biasanya garisnya kita gambar putus-putus gitu ya, kesepakatan ya. Ini anggap aja lurus ya. Nah, ini dianggap putus-putus karena tidak boleh sama dengan 6. Ini adalah garis 2X min Y sama dengan 6. Andai ini digarisin, itu adalah garis 2X min Y sama dengan 6. Nah, terus yang kurang dari 6, yang wilayah mana dong? Ini kan garis ini seolah-olah, garis putus-putus ini kan membagi jadi 2 wilayah ya. Ada wilayah kiri, ada wilayah kanan gitu lah. Daerah yang wilayah yang kurang dari 6 yang mana ya? Panggil saja salah satu titik. Mau titik berapa yang dites? Serah. Di sini ada titik 0,0. Titik yang ada di wilayah ya, jangan titik yang ada di garis. Titik yang ada di wilayah ini. Ini 0,0 tuh ada di wilayah kiri. 0 tambah 0 kurang dari 6 kan ya? Berarti ini yang di sebelah kiri ini adalah wilayah yang kurang dari 6. Ini daerah himpunan penyelesaiannya itu yang sebelah kiri.
Nah, kalau di sebelah kanan misalkan ada titik 4,0. 4,0 kalau kita hitung ke sini, 2 kali 4, 8, 8 kurang 0, 8, 8 itu lebih dari 6. Jadi yang wilayah sini itu berisi titik-titik yang kalau X-nya dikali 2 dikurang Y itu akan lebih dari 6 kalau yang kanan. Yang kiri ini yang kurang dari 6. Makanya kita arsir yang sebelah sini. Jadi intinya adalah kalau kamu disuruh menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier, kamu tentukan dulu si garisnya yang sebagai batas wilayah. Kalau misalkan ada sama dengannya, nih garisnya kamu gambar penuh, tapi kalau tidak ada sama dengannya, kita sepakati aja garisnya kita gambar putus-putus gitu ya. Tandanya semua titik yang ada di garis ini tidak masuk penyelesaian gitu ya. Nah, sedangkan untuk mengetes wilayah mana yang memenuhi, itu ya panggil saja salah satu titik yang ada di wilayah tersebut gitu. Titik yang tidak ada di garis, adanya di wilayah tersebut. Boleh tes yang mana aja titiknya, seperti itu. Ya, sampai sini dulu.